Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut terjangkau di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Japanese defeated and no allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people of Indonesia. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Bu, bagaimana soal kemerdekaan kita ini, Bu? Bukannya soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Menurut saya, kemerdekaan harus dilaksanakan tanpa bantuan PPKI. Mengapa Bung mengatakan seperti itu? Kita melakukan kemerdekaan atas nama PPKI, maka sekutu akan menganggap kita sebagai buatan Jepang. Maka dari itu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga atas nama bangsa Indonesia. Selagi kita dalam masa vacuum of power. Berbeda radio bahwa Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Maka dari itu, kita sedang dalam masa kekosongan kekuasaan. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan kita sekarang juga. Saya setuju, tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Sebaiknya kita harus menghubungi Bung Karno terlebih dahulu. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda dan Sultan Syahrir tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegasan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Selamat sore, Bung. Selamat sore, Bung Karno. Ada apa? Selamat sore, Ibu. Kami ingin bertemu dengan Bung Karno. Baik, silakan masuk. Terima kasih. Sahabat panggil Bung Karno. Mas. Ada maksud apa saudara-saudara kesini? Saya mendengar kekalahan Jepang dari sekutu melalui radio. Tadi siang kami para golongan muda telah mengadakan rapat dan hasilnya semuanya setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta segera mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan begitu saja. Kita harus membicarakan dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Kemerdekaan Indonesia harus diusahakan oleh Indonesia sendiri, bukan dari bangsa lain. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Tampaknya golongan tua tak menyetujui pendapat kita. Sebaiknya kita harus mencari jalan keluar. Benar sekali, ada saran? Jika kita membawa mereka keluar kawasan Jakarta. Gimana kita mengasingkan mereka, Bu? Bagaimana jika kita mengasingkan mereka ke Rengas Dengklok, satu kawasan di area Karawang?
Selesailah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun golongan muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maida. Ada apa, Bung? Maaf mengganggu pada malam-malam. Kami ingin mencari tempat untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia besok. Silakan masuk. Terima kasih, Bung. Apakah ada pena Universitas Laksamana? Sebentar saya ambilkan. Apakah di sini ada mesin ketik? Oh, ada. Setelah usai perundingan di rumah Laksana Maeda, Soekarno dan golongan muda maupun golongan tua mempersiapkan proklamasi kemerdekaan dan pengibaran bendera merah putih. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan saksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.